Sobat Asik, selamat datang di Peka Psikologi, podcast asik pakai psikologi. Nah, pada episode sebelumnya kita kan udah membahas tentang cabin fever, yaitu suatu kondisi di mana seseorang merasa terisolasi atau terkurung di dalam rumah dalam kurun waktu yang cukup lama. Buat Sobat Asik yang belum nonton, bisa klik link yang ada di description ya. Nah, pada episode kedua ini akan ditemani oleh saya, Angelia Febriani, untuk membahas salah satu fenomena yang mungkin akhir-akhir ini jadi semakin menurun akibat adanya pandemi COVID-19, yaitu produktivitas. Untuk membahas fenomena ini, saya akan ditemani oleh seorang pembicara yang merupakan dosen psikologi industri dan organisasi, spesialis dalam asesmen psikologi dan training and development. Nah, penasaran kan siapa? Langsung aja kita berkenalan dengan pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Andika Alexander Repi, MPSI Psikolog, atau yang biasa dikenal dengan Pak Kendi. Nah, dalam melakukan podcast ini, kami juga sudah melakukan protokol kesehatan dengan menjaga jarak ya Pak ya? Jaga jarak ya, 1 meter. Ya, gimana Pak kabarnya hari ini? Good, sehat. Kalau kamu gimana? Sehat Pak, saya juga. Oke. Nah, kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa Pak, selain mengajar? Kalau selain mengajar ya membimbing skripsi, kemudian menulis artikel, nulis jurnal, terus bikin juga konten ya, bikin konten juga di Instagram ataupun di YouTube sama praktek psikologi. Wah, berarti banyak banget ya Pak kesibukannya selama pandemi ini. Lumayan. Nah, berkaitan dengan pandemi ini kan kebanyakan aktivitas kita hanya bisa dilakukan di rumah aja ya Pak? Betul. Nah, menurut Pak Kendi, dengan kita di rumah aja itu membuat kita banyak melakukan aktivitas baru atau justru malah menghambat aktivitas kita? Sebenarnya sih kalau misalnya kita ngomongin aktivitas di rumah ya, memang ada beberapa aktivitas yang biasanya kita lakukan di luar rumah, tapi pada akhirnya nggak bisa dilakukan di dalam rumah gitu kan ya. Misalnya kayak olahraga gitu kan, biasanya kita main bola di lapangan, sekarang kan agak dibatasi seperti itu. Jadi ya aktivitas-aktivitas itu sebenarnya relatif ya, ada yang banyak juga aktivitas-aktivitas kita yang di luar akhirnya nggak bisa kita lakukan sekarang di dalam rumah. Dan tetapi di dalam rumah pun ketika kita beraktivitas cukup banyak loh aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan di dalam rumah di masa pandemi sekarang ini. Kayak gitu. Oke, nah berkaitan dengan produktivitas nih Pak, menurut Pak Kendi apa sih produktivitas itu? Oke, jadi pasca pandemi ini ya, pas bulan Maret kemarin itu kan saya pantau di media sosial tuh banyak banget yang bahas tentang produktivitas gitu ya, bagaimana kita tetap produktif walaupun stay at home kayak gitu. Nah, kembali lagi kita harus paham dulu apa yang maksud dengan produktivitas. Kalau menurut saya sih, produktivitas itu adalah sesuatu aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan gitu ya, dan yang paling penting adalah kata kuncinya yang harus memberikan nilai atau menghasilkan sesuatu. Nah, tapi menghasilkan sesuatu ini bukan sesuatu yang harus wow banget, nggak harus sesuatu yang besar kayak gitu ya, tetapi hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Seperti itu, misalnya produktivitas kita yang pertama nih, yang pagi hari nih, pas bangun gitu kan, pas bangun itu kita bagaimana cara memulai produktivitas kita yang sederhana, menghasilkan nilai kayak gitu, make up our beds, rapiin tempat tidur, pas bangun jangan HP-an, tapi kita bangun langsung rapiin tempat tidur. Nah, itu sudah produktif menurut saya. Hal sesimpel itu, kayak gitu. Atau misalnya hal simpel lain, pas bangun habis merapikan tempat tidur langsung mandi, kayak gitu, nggak santai-santai dulu dan sebagainya. Itu produktivitas yang sederhana yang bisa kita praktekkan sehari-hari kayak gitu. Oke, jadi produktivitas itu seperti melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu ya Pak nantinya? Kalau kita ngomong manfaat itu memang sangat relatif, ya kan? Bermanfaat bagi kita belum tentu bermanfaat bagi orang lain kan. Nah, tetapi lebih kata kuncinya lebih pada apa yang kita lakukan itu punya hasilnya, ada hasilnya, menghasilkan sesuatu. Nah, untuk siapa? Ya at least untuk diri kita sendiri, kayak gitu. Nah, tapi saya penasaran nih Pak, beberapa teman saya itu ada yang bilang kan, kalau biasanya orang yang produktif itu sibuk banget. Nah, saking sibuknya sampai nggak ada waktu untuk hal lain. Apakah benar Pak seperti itu? Oke, jadi memang ada yang bilang bahwa wah, orang yang produktif itu pasti sibuk banget ya gitu ya. Nah, sibuk itu ada sibuk yang produktif, ada sibuk yang nggak produktif kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia sibuk yang produktif ya bagus kayak gitu kan, dia menghabiskan waktunya dia untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan. Tapi masalahnya kalau misalnya sibuknya yang nggak produktif, nah itu yang bahaya. Contohnya kayak gini, kalian rapat gitu ya. Satu hari kamu bisa berapa kali rapat?
Kalau saya sih sekali, Pak. Sekali. Iya. Mungkin ada teman-teman yang lain atau kenalanmu yang rapat itu satu hari bisa sampai 3-4 kali kayak gitu. Wah, kelihatannya sibuk nggak? Iya, sibuk sih. Sibuk banget kan, takes time banget itu. Tetapi pada saat dia rapat, benar-benar rapat atau bahas hal yang lain. Nah, Kalau misalnya dia memang benar-benar rapat 3-4 kali itu, dan pada saat mereka proses rapat itu ada memang benar-benar diskusi, benar-benar menjalankan agenda rapat, ya itu sibuk yang produktif. Tetapi kalau misalnya pada saat rapat kemudian ngomongin hal yang lain, ngelantur kemana-mana, dan poin inti rapatnya nggak ada, ya itu sibuk memang, tapi nggak produktif. Kayak itu. Oke. Nah, jadi itu ya Sobat Asik, ternyata orang yang produktif itu beda banget loh sama orang yang sok sibuk. Nah, ketika seorang produktif, itu manfaat apa aja sih Pak yang didapat? Oke, ketika kita bisa melakukan sesuatu dan akhirnya itu punya nilai tambah kayak gitu ya, pasti punya manfaat. Yang pertama itu kita rada-rada menggunakan bahasa yang itu ya, yang rada-rada abstrak ya, menghidupi hidup. Wih. Gitu ya. Yang pertama ketika kita produktif, kita bisa menghidupi hidup kita. Gini, kalian sebagai mahasiswa, kami sebagai pekerja, dan orang lain, kita punya waktu yang terbatas. Kita punya tenaga yang terbatas. Betul. Iya kan? Nah, ketika kita mengisi waktu dan tenaga kita dengan sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang dapat menghasilkan something kayak gitu, itu artinya kita bisa benar-benar menghidupi hidup kita. Benar-benar kita bisa punya arti dalam hidup ini. Nah, selain itu, di hidup kita ini kan saya percaya bahwa kita semua dikaruniai yang namanya talenta. Entah bahasa psikologinya kan sebut sebagai bakat, atau potensi, atau apapun itu. Dengan kita produktif, otomatis kita bisa mengoptimalkan talenta kita. Kita bisa mengoptimalkan apa yang sudah dikasih olehnya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita punya talenta di bidang musik, dan kita produktif di bidang musik, artinya apa? Kita benar-benar menghidupi hidup kita di bidang musik tersebut, dan kita benar-benar memanfaatkan talenta kita di bidang musik tersebut. Nah, yang ketiga, setelah kita benar-benar menghidupi hidup, kita bisa menghidupi talenta kita. Yang paling penting menurut saya, bagaimana produktivitas kita itu bisa berdampak pada orang lain. Ada satu quotes yang saya pernah baca itu bagus banget sih. Don't live to impress, but live to impact. Jangan hidup itu untuk membuat orang terpesona denganmu. Tapi hiduplah untuk memberikan dampak. Nah, itu sebenarnya manfaat dari produktivitas. Bagaimana kita bisa benar-benar menghidupi hidup, kita benar-benar mengoptimalkan talenta kita, dan bagaimana kita bisa berdampak ke sekitar kita, ke circle-nya kita, kayak gitu. Oke, berarti kita harus bisa berdampak gitu tadi ya Pak, untuk orang lain. At least buat diri kita sendiri, at least, dan di circle kita, di lingkungan sekitar kita, saudara, orang tua, nggak usah yang luas lah, nggak usah berdampak yang luas dulu. At least di circle terdekat kita. Oke. Nah, untuk menjadi produktif dipengaruhi oleh faktor apa aja sih, Pak? Gini, ada banyak banget teori tentang produktivitas gitu ya. Kalian bisa pelajari di psikologi industri organisasi, itu ada salah satu topik juga yang membahas tentang produktivitas, tetapi saya merangkumnya menjadi 3 faktor utama saja. Yang pertama adalah diri sendiri. Yang menentukan kamu bangun pagi, apakah kamu langsung bangun atau tidak, apakah kamu langsung merapikan tempat tidurmu atau tidak, apakah kamu akan langsung mandi atau main HP, itu adalah dirimu sendiri. Sehingga faktor yang pertama yang bisa menentukan produktivitas kita adalah diri kita sendiri. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Nah, kalau misalnya kita mau produktif, mau mengembangkan talenta kita misalnya di bidang musik, dan ternyata keluarga kita, karena keluarga kan circle yang terkecil ya, keluarga kita support. Nggak usah support yang materi lah, support berupa positive emotion ke kita yang mau mengembangkan talenta kita, itu sudah menjadi faktor pendukung terbentuknya produktivitas. Sebaliknya, kalau misalnya di lingkungan kita, misalnya kita baru mau bilang, "Pak, Mah, aku kayaknya mau jadi YouTuber." Mau produktif bidang YouTuber kayak gitu ya, jadi di YouTube. Tapi orang tua kita langsung ngomong, "Kamu ngapain sih? Susah-susah belajar psikologi tapi kamu pengen jadi YouTuber, apa gitu faedahnya?" kayak gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita merasa nggak didukung, kita merasa, wah kayaknya ini nggak bisa, gagal. Padahal di sisi lain kita punya potensi kan di situ. Akhirnya kita nggak produktif. Ketiga,
sumber daya yang kita miliki. Sumber daya itu adalah hal-hal yang kita punyai, gitu kan? Misalnya kita pengen menjadi seorang fotografer dan kita didukung sama orang-orang di sekitar kita. Dan ternyata kita juga punya alat-alat atau perlengkapan-perlengkapan yang bisa mendukung hal itu. Misalnya kameranya bagus, tripodnya oke. Itu bisa mendukung kita menjadi lebih produktif. Sebaliknya, ketika itu tidak ada, mungkin saja kita bisa tetap produktif, tapi kita akan membahas nanti di segmen yang berikutnya. Kok jadi saya yang jadi moderatornya ya? Nah, jadi itu tadi ya Pak, faktor-faktor yang dapat mendukung seseorang untuk jadi produktif. Betul. Jadi 3 faktor, dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari sumber daya. Lingkungan sosial sih. Oh ya, lingkungan sosial. Lingkungan sosial. Oke. Dan dari sumber daya. Nah, kalau saya sih biasanya itu kayak nempelin sticky notes gitu Pak, isinya kayak kata-kata motivasi gitu untuk memotivasi diri sendiri. Betul. Nah, kalau Pak Kenny gimana biasanya biar lebih produktif? Biar lebih produktif. Sebenarnya apa yang kamu lakukan itu sangat bagus sih. Dalam arti kamu mencoba untuk memotivasi dirimu melalui kata-kata positif itu. Tetapi yang paling penting adalah yang menjadi motivator utamamu adalah dirimu sendiri, bukan kata-kata tersebut. Gitu. Yang penting ketika kamu baca, kamu action. Itu paling penting ya. For your information aja. Nah, kalau saya sendiri yang saya lakukan supaya saya bisa produktif itu satu, buat agenda. Saya kemana-mana itu harus ada agendanya. Dalam arti harus ada terjadwal. Maksudnya saya menentukan, saya hari ini mau ngapain, Saya kasih target di situ. Contoh, baru habis UTS kan ini kan? Baru habis UTS, koreksinya kan banyak kan ya? Oh iya. Jadi saya tetapkan di agenda saya, misalnya hari Senin jam 10 sampai jam 12 target koreksi 50 UTS PIO kayak gitu. Kemudian jam 12, tadi kan jam 10 sampai jam 12. Kemudian jam 12 sampai jam 1 misalnya istirahat atau melakukan sesuatu yang lain. Terus kemudian jam 1 sampai jam 3 bimbingan skripsi kayak gitu. Nah, itu sudah ada jadwal semuanya. Kesannya kaku lah kalau misalnya ada aktivitas yang tiba-tiba. Iya. Gitu kan? Di luar jadwal. Di luar jadwal kayak gitu. Sebenarnya saya sudah spend waktu di situ. Sudah punya spend waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak terduga dan sudah ada backup plan. Kayak gitu. Tapi ketika ketika jadwal ini mungkin agak miss, nah saya merasa produktivitas saya menurun. Kayak saya tidak bisa memenuhi target itu. Jadi intinya adalah bagaimana supaya saya bisa produktif, saya buat jadwal, saya buat agenda. Kayak gitu. Saya buat prioritas di situ yang menjadi basic bagi saya supaya saya bisa tetap menjaga produktivitas entah di rumah ataupun di luar rumah gitu. Jadi bikin agenda gitu ya Pak? Itu. Dan agenda itu selalu saya bikin sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya kayak gitu. Misalnya nih, hari ini kan kita ada janjian nih di sini. Tadi malam saya sudah bikin, jadi jam 8 sampai jam 10 agenda di sini. Kemudian jam 10 sampai ini ada aktivitas apa kayak gitu. Sehingga pas malam itu kita bisa melakukan perencanaan. Saya besok mau ngapain? Apa tolak ukurnya? Apa target saya besok kayak gitu? Termasuk liburan. Jadi jangan berpikir bahwa saya kerja terus ya, enggak. Saya planning juga liburan. Misalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa naik gunung. Saya kan suka daki itu. Itu tetap saya planning juga kayak gitu. Jadi produktivitas itu bukan cuma sesuatu terkait dengan pekerjaan, enggak. Produktivitas itu bagaimana kita benar-benar bisa menghidupi hidup kita. Kembali ke manfaat yang tadi. Ya berarti nggak cuma tentang pekerjaan, bisa juga daily life gitu ya Pak? Daily life-nya kita itu bisa produktif. Contoh, masak gitu kan? Iya. Masak juga sesuatu kegiatan yang produktif. Dulu waktu sebelum pandemi kita nggak bisa masak air. Iya kan? Atau nggak bisa masak mie. Atau nggak bisa kupas salad. Jangan ya, kupas salad nanti itu ngomongin yang lain ya. Enggak. It's just a kidding ya. Itu hanya bercanda. Tapi benar kan? Dulu waktu sebelum kita pandemi kita nggak bisa bikin mie instan. Tapi setelah kita pandemi seperti ini, kita nggak ngapa-ngapain di rumah, akhirnya kita belajar. Kita masak mie instan. Nah, itu udah produktif. As simple as that kayak gitu loh. Itu dinamakan produktivitas. Kayak Oke, jadi seperti itu ya Pak. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang faktor-faktor yang mendukung seseorang untuk menjadi produktif. Betul. Nah, di samping itu biasanya ada hambatan dalam melakukan produktivitas.
Kira-kira hambatannya apa aja nih Pak yang mungkin dihadapi orang yang mau melakukan produktivitas? Contoh paling sederhana, misal, aku dulu nggak bisa masak mie instan. Pada saat aku mau masak mie instan, kok kayaknya aku takut. Jadi nggak produktif kita, ya kan? Iya. Aku mau nulis buku pada saat masa pandemi kayak gini. Tapi pada saat mau nulis buku, kok jadi males ya, nggak ada ide ya. Nggak jadi produktivitas. Dari dua contoh itu kira-kira faktor penghambatnya apa? Diri sendiri Pak. Diri sendiri. Iya. Ya. Sebenarnya faktor penghambat kita produktivitas itu adalah diri sendiri. Kalau misalnya kita ngomong kayak gini, aku nggak punya waktu untuk mengerjakan itu, atau aku nggak bisa mengerjakan itu namanya excuse. Dan satu faktor yang menjadi penghambat produktivitas itu menurut saya diri sendiri aja. Kalau tadi faktor pendukung ada 3, diri sendiri, lingkungan sosial, dan sumber daya. Kalau faktor penghambat hanya 1, diri sendiri. Loh, kok bisa gitu Pak? Kalau misalnya keluarga saya nggak mendukung apa yang saya mau kerjakan, itu kan juga menghambat kita. Iya. No, kalau misalnya keluarga nggak mendukung, kalian bisa diskusi dengan keluarga. Bisa benar-benar meyakinkan mereka. Meyakinkan dengan apa? Prestasi kalian, hasil dari apa yang kalian ingin lakukan. Loh Pak, saya ingin jadi fotografer, tapi saya nggak ada kamera Pak. Gimana? Kan itu menghambat, sumber daya saya nggak ada. Itu excuse. Kalau kamu nggak ada kamera, bisa nggak? Kalau benar-benar kamu berminat di situ, bisa nggak kamu sewa? Iya, Bisa nggak kamu pakai HP dulu, kamu belajar dari situ? Kamu buktikan dulu, ikut lomba kan bisa dapat itu. Loh Pak, itu kan gampang ngomongnya, tapi kan pas menjalaninya kan susah. Nah, itu yang saya bilang, selalu kita akan ada alasan untuk menunda produktivitas kita. Makanya faktor penghambat yang paling besar itu adalah diri kita sendiri. Kita terlalu banyak excuse, terlalu banyak cari alasan. Itu yang akhirnya membuat kita ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, saya juga mengalami kayak gitu, nggak ngomong kayak gini terus nggak mengalami. Kalau bangun pagi, apalagi hari Sabtu, wah, excuse-nya banyak banget. Ah, ini kan hari Sabtu, ini kan hari libur, nanti dulu. Padahal sudah punya agenda untuk melakukan apa-apa aja kayak gitu. Kayak gitu. Faktor penghambatnya memang diri sendiri. Jadi memang diri sendiri tuh yang bisa menentukan kita produktif atau enggaknya. Betul. Nah, ketika seorang itu menjadi terhambat dalam melakukan produktivitas, kira-kira dampak apa sih Pak yang ditimbulkan? Dampak yang ditimbulkan kalau dia nggak produktif. Iya. Ya, yang pertama kembali lagi ke manfaat. Kalau manfaat tadi menghidupi hidup, otomatis dia tidak menghidupi hidup. Dampaknya apa? Pernah nggak sih kalian merasa pada saat melakukan kuliah gitu ya, kalian merasa kayak menjadi mekanistik banget? Maksudnya menjadi kayak robot. Iya. Bangun pagi, kelas kedua, tugas, gitu lagi. Kalau orang yang kerja, bangun pagi, jam 8 kerja, jam 5 pulang, istirahat, besok gitu lagi. Kita nggak menghidupi hidup kita. Kita benar-benar nggak merasa diri kita itu benar-benar bermakna kayak gitu. Kita bakal merasa kosong. Itu yang dampak pertama kalau kita nggak produktif. Yang kedua, kalau kita tidak produktif, talenta kita sudah dianugerahkan ke kita, tidak kita optimalkan. Kita tenggelam dengan kesibukan kita sehari-hari yang belum tentu produktif. Yang ketiga adalah bisa saja apa yang kita lakukan tidak berdampak. Ya tidak berdampak untuk siapa? At least tidak berdampak ke diri kita sendiri. Kayak gitu. Makanya saya hanya sharing aja sih. Kalau memang kita benar-benar pengen menghidupi hidup dan kita benar-benar ingin feeling like I'm alive kayak gitu, ayo mulai membangun sikap produktif di dalam hidup kita sehari-hari. Kayak gitu. Gitu sih. Oke, jadi dampak dari terhambatnya produktivitas itu ada 3 ya Pak tadi. Tidak menghidupi hidup, tidak mengoptimalkan talenta, dan tidak berdampak bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, tapi Pak, ketika seseorang itu terlalu produktif, jadi kehidupannya sehari-hari itu produktif terus, kalau kayak gitu apakah memiliki dampak juga Pak? Sebenarnya sih kalau misalnya dia selalu produktif, itu bagus, tetap bagus aja kayak gitu kan, karena dia memang benar-benar
produktif. Tapi ketika aktivitasnya itu yang dia lakukan tanpa perencanaan atau tanpa di-manage dengan baik, dampak yang paling kerasa adalah ya ke bahasa psikologinya ya, dia akan bisa jenuh atau dia bisa burn out. Dia benar-benar bisa kelelahan secara fisik maupun secara mental kayak gitu. Tetapi kan memang ada juga variabel-variabel psikologi dalamnya kan yang kayak flow, yang kayak apa yang mungkin kita nggak akan bahas di sini ya, yang bisa mensupport itu. Tapi ketika kita memang benar-benar over productivity, dampak jangka panjangnya bisa burn out dan akhirnya kita menjadi nggak produktif malahan. Nah, jadi dampak dari orang yang terlalu produktif itu burnout itu tadi ya Pak? Salah satunya burnout. Seperti mengalami kelelahan baik secara fisik maupun mental gitu. Bener-bener lelah banget, bener-bener capek banget ya. Bukan kayak misalnya kita habis ikut kelas PIO terus merasa wah capek banget ikut kelas PIO kayak itu. Ya itu belum burnout. Kayak gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Asik untuk Pak Kendi yang mungkin mereka waktu di rumah aja ini mengalami penurunan produktivitasnya. Yang pertama, jenis aktivitas seperti apa yang cocok untuk dilakukan saat pandemi ini? Karena di masa pandemi ini kan hampir semua orang melakukan kegiatannya di dalam rumah. Ya tentu saja jenis aktivitas apa ya memang tergantung dari aktivitas yang kalian lakukan, dalam arti peran kalian saat ini apa. Kalau misalnya kalian sebagai mahasiswa ya jenis aktivitasnya belajar di rumah, kayak gitu kan, mengikuti kegiatan ormawa di rumah dan sebagainya. Tapi yang penting semua jenis aktivitas boleh dilakukan selama tidak melanggar protokol kesehatan, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah tentang pencegahan COVID-19 ini. Kayak gitu. Aktivitas apapun ya silakan dilakukan. As long as itu kalian bisa manage dengan baik, bisa kalian rencanakan dengan baik, bisa eksekusi dengan baik, dan tidak melanggar protokol kesehatan. Selama itu kayak gitu saya rasa ya itu udah produktif sih. Ya, pokoknya aktivitas apapun yang memiliki manfaat juga ya Pak ya. Ya harapannya gitu ya. Idealnya sesuatu yang bermanfaat lah ya yang dilakukan. Banget. Oke, ini pertanyaan kedua. Jika kegiatan produktif seperti mengerjakan tugas hanya dilakukan saat malam menjelang pagi, sedangkan saat siang hari justru malah tidak bisa mengerjakan tugas, apakah masih tetap oke atau seharusnya bagaimana? Oke, jadi gini, mungkin kita pernah belajar di biopsi, gitu ya, biopsikologi atau di psikologi faal dulu. Di manusia itu kan punya jam biologis ya, punya jam efektif, jam optimal kayak gitu. Nah, kalau memang dia jam optimalnya di malam hari, ya oke aja untuk dia mengerjakan tugas di malam hari dan siang hari agak dalam tanda kutip agak los kayak gitu. Tetapi yang paling penting adalah ketika memang dia melaksanakan pekerjaan di malam hari ini saya nggak akan bisa ngomong banyak karena ini terkait dengan biologis ya. Saya nggak terlalu paham tentang biologis, tetapi kalau malam hari itu kan proses tubuh kita kan istilahnya kan ada recovery-nya. Nah, itu harus didukung dengan makanan-makanan yang sehat ya, makanan yang sehat, terus kemudian sesuatu yang bergizi kayak gitu. Nah, ini saya kasih contoh aja kalau di industri. Di industri juga kan ada pekerja-pekerja yang melakukan shift malam kayak gitu. Nah, biasanya kalau yang pekerja di shift malam itu mereka akan dikasih kayak suplemen tambahan, kasih susu atau kasih makanan bergizi lainnya ya untuk apa? Untuk support mereka kayak gitu kesehatannya. Nah, kalau kamu tanya apakah kerja malam boleh kayak gitu ya, kalau memang jam efektifmu di malam hari ya nggak masalah selama kamu bisa jaga kesehatanmu kayak gitu. Jadi tetap nggak apa-apa ya Pak, asalkan kita juga menjaga kesehatan tubuh seperti makan itu tadi. Saya nggak bisa bilang nggak apa-apa atau kenapa, tetapi saya hanya bilang kayak gini, kalaupun memang aktifmu di malam hari sah-sah saja, tetapi jaga kesehatanmu. Karena jujur aja saya juga tergolong aktif di malam hari gitu kan. Oh ya? Paling jam 1, jam 2 kalau memang benar-benar nggak capek banget itu ya kerja sampai jam segitu sih. Kayak gitu. Tapi ya itu tetap didoping terus. Didoping bukan pakai ya minum susu, terus minum air putih yang banyak. Kayak gitu. Oke. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih Pak.
bagaimana cara untuk melawan rasa malas dalam mengikuti kuliah online dan mengerjakan tugas-tugas? Karena selama pandemi ini seringkali rasa malas lebih dominan daripada motivasi. Oh iya. Itu saya nggak bisa tidak setuju kayak gitu. Kalau misalnya kalian lihat di Bella di pas saya ngajar PO di sesi berapa itu ya? 9 ya, sesi 9. Sesi 9 kemarin tuh saya memilih untuk rekam di kampus. Kenapa? Saya tahu itu, Pak. Tahu ya, lihat ya. Yang pertama memang mencoba cari cara supaya teman-teman mahasiswa ini nggak bosan untuk misalnya cuma duduk terus dengerin itu ya, bisa ada melihat kampus lah istilahnya. Yang kedua itu karena saya juga jujur aja agak males kalau misalnya kita ngomong tapi duduk. Kayak gitu. Kalau ngajar itu sambil duduk kayak gitu kan. Gak dapet feels-nya. Makanya kemarin saya memutuskan untuk ya udahlah ke kampus, rekam di kampus benar-benar kayak ngajar biasa. Nah, rasa malas itu pasti akan ada. Dan itu infeknya kayak gitu, apalagi kita dalam kondisi nyaman di rumah, ya kan? ASEAN di kamar, di tempat tidur, cemilannya ada kayak gitu, terus kelasnya juga siang. Nah, wah, tambah malas itu. Nah, satu hal aja yang saya bisa sarankan teman-teman, ingat aja semakin lama kalian di kuliah, semakin lama kalian lulus. Semakin lama kalian lulus, otomatis semakin lama kalian bisa benar-benar produktif kayak gitu. Makanya untuk mencegah rasa malas benar-benar tetapkan di dalam persepsi kalian, di dalam pikirannya kita sendiri. Aku maunya apa? Aku tujuan kuliahku apa? Kalau tujuan kuliahku untuk lulus, untuk benar-benar menjadi untuk segera lulus ya dari kuliahnya kita, mau rasa malas apapun ya apa caranya harus kita cari cara. Mungkin cara praktisnya gini. Pada saat kelas benar-benar setting tempat kita sebagai suatu tempat pembelajaran. Jadi di meja, kemudian kita atur itu benar-benar kayak di kelas, jangan di kamar, gitu kan? Kemudian kita juga pakai baju yang resmi, karena ada beberapa kali saya lihat itu kan ada mahasiswa-mahasiswa itu yang baru bangun mungkin ya, baru bangun terus langsung kelas kayak gitu, akhirnya merasa nggak siap kayak gitu. Nah, dari situ sih mungkin 2-3 hal itu ya. Jadi tetapkan tujuan kita, benar-benar fokus pada motivasi kita, kenapa kok kita kuliah. Yang kedua, kita setting tempat kita, situasi kita sesuai dengan kuliah kayak gitu. Yang ketiga ya, kita benar-benar menggunakan outfit yang sesuai dengan perkuliahan kayak gitu. Itu mungkin saja, itu nggak ada penelitian ya. Mungkin saja bisa kalian coba untuk supaya kalian menghindari rasa malas, karena kan wah, situasi belajar ya. Meskipun sistemnya asinkronus, meskipun perkuliahannya itu tidak melalui Zoom, tapi cuma lihat di Bella, membaca tugas yang diberikan dosen, itu pun disetting dalam konteks perkuliahan benar-benar kayak gitu. Maksud saya biarpun nggak video, kan biasanya kuliah kan pakai video call kayak gitu. Meskipun bukan video call, cuma penugasan kayak gitu, benar-benar kalian setting dalam kondisi perkuliahan. Seperti itu. Mungkin saja itu bisa membantu kita mengatasi rasa malas. Gitu. Jadi boleh diterapin ya itu, Sobat Asik. Praktisnya kayak gitu. Ini pertanyaan selanjutnya, hal konkret apa yang dapat dilakukan untuk membantu para mahasiswa menjadi lebih mudah beradaptasi dengan kuliah online? Hal konkret apa yang dapat dilakukan untuk membantu para mahasiswa menjadi lebih mudah beradaptasi dengan kuliah online? Oh, mungkin yang tadi sih. Mungkin bisa yang tadi. Jadi konkretnya adalah kita set up situasi belajar kita benar-benar kayak di kuliah biasa kayak gitu, di kuliah offline. Itu mungkin langkah praktis yang bisa kita lakukan. Mengubah situasi itu ya, ruangan. Settingnya kita. Ya nggak perlu ubah ruangan terus nanti bilang ke orang tua, Pak, ini Pak Kendi bilang harus rubah ruangan ini jadi ruangan kelas. Enggak, maksudnya cari misalnya di ruang tamu kan, atau di ruang tamu gitu kan bisa kalian setting. Duduk di lantai mungkin, terus sambil di meja. Kalau biasanya kan mostly di kita belajarnya di kamar. Iya, bener banget, Pak. Kalau di kamar, jujur aja ya, kalau misalnya saya kerja di kamar, itu kasur itu, bantal, guling itu kayak memanggil.
Iya, kayak misalnya di kartun itu kayak, ayo kamu kesini, Iya, gitu kan. bener. Terus AC gitu, sudahlah. Kalau misalnya di film-film kan kayak ada backsoundnya, ayo kesini, gitu, mendekatlah padaku, kayak gitu. Jadi keluar dari situ, itu godaan namanya, itu godaan. Keluar dari situ, setting tempat kita supaya benar-benar belajar. Terus sebelum belajar itu kita bilang, pokoknya aku mau melawan rasa malasku untuk belajar ini. Kayak gitu. Afirmasi diri lah istilahnya ya, bahasa sekolahnya. Kayak gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana cara untuk menyeimbangkan kehidupan atau rutinitas lama kita yang biasanya di luar rumah dengan kehidupan atau rutinitas baru kita yang sekarang hanya bisa dilakukan di dalam rumah aja karena masa pandemi? Berarti ada aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan di luar rumah. Sekarang kita harus menyesuaikan dengan aktivitas di dalam rumah, kayak gitu ya. Ya, cara menyeimbangkannya ya gimana ya? Kalau menurut saya sih kembali lagi ke protokol kesehatan sih. Jadi kalau misalnya kalian mau pertama ketika kalian memang in this case itu harus keluar rumah kayak gitu ya, tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, kalau misalnya kalian ada aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan di luar rumah, coba sesuaikan dengan di dalam rumah. Contoh, olahraga. Kayak gitu kan. Kalau olahraga misalnya sebelumnya itu di luar rumah harus main basket atau sepak bola di lapangan, ya saya nggak menganjurkan main sepak bola di rumah ya. Itu bisa ngomel orang tua kalian. Tetapi mungkin cari olahraga lain. Olahraga lain misalnya bolehlah, oke lah sepak bola, tapi juggling aja kayak gitu. Kamu tahu juggling? Enggak. Apa itu, Pak? Nanti di search ya juggling itu apa ya. Juggling bola kayak gitu. Atau misalnya biasanya main basket dengan teman-teman, tapi karena ini pandemik, ya kita main basket di rumah, latihan dribble kayak, latihan passing sama tembok kayak. Passing sama tembok itu dulu tahu ya maksudnya ya. Kalau kita pantulkan ke tembok, nanti kan dia pantulkan balik gitu ya, passing-passingan kayak gitu. Kayak gitu aja, disesuaikan seperti itu. Nah, kalau memang sudah bisa, kalau memang sudah boleh untuk beraktivitas di luar ya monggo, tetapi tetap patuhi aturan-aturan yang berlaku. Itu sih cara-cara untuk bisa sesuaikan aktivitas kita yang dulu di luar rumah sekarang harus dilakukan di dalam rumah gitu. Dan memang ada beberapa aktivitas yang dibantu loh sekarang. Contoh, sekarang kan nggak boleh, dulu kan itu kita misalnya suka masak, terus kita harus belanja ke pasar, ya kan? Harus rutin belanja di pasar. Ini saya mengalami soalnya ya. Harusnya kan belanja di pasar, tapi kan sekarang nggak bisa. Nah, kita beradaptasi dengan apa? Dengan teknologi. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa menyediakan untuk pembelian online. Nah, kita manfaatkan itu. Makanya sih, ini saya bukan sarankan ke teman-teman, tapi saya sarankan ke diri saya sendiri. Jangan gaptek-gaptek. Sesuai adaptasilah dengan teknologi. Kayak gitu. Karena teknologi sekarang sangat-sangat membantu kehidupan kita saat ini. Beli sayur aja sekarang bisa online kok. Beli sayur loh di tukang pasar. Di tukang sayur itu nggak perlu kita ke pasar, bisa beli online. Kayak gitu ya, itu penyesuaian aktivitas kita melalui teknologi bisa juga. Harus mempelajari teknologi juga ya, Pak. Iya, itu penting banget sih. Apalagi pandemi gini kan. Apalagi pandemi kayak gini. Sebenarnya sih kalau kita mempelajari teknologi bukan hanya karena pandemi aja sih. Menurut ini kita pernah diskusi ya, dan saya setuju dengan pendapat teman diskusi saya. Dia bilang kayak gini, pandemi ini kalau kita belajar online, kita ngajar online, kita kerja online, itu sebenarnya sudah dilakukan beberapa tahun lalu, iya kan? Iya. Beberapa tahun lalu sudah ada, misalnya Yahoo Messenger, bisa untuk video call segala macam. Terus apa namanya itu, kalau yang warna biru itu yang video call? Skype, yang warna biru. Twitter ya. Ya, Skype kan sudah dari dulu. Nah, tetapi kondisi pandemi ini mendorong untuk lebih cepat kita untuk beradaptasi. Memaksa kita untuk lebih cepat. Iya. Kayak gitu. Nah, mau nggak mau ya kita harus adaptasi dengan itu, kayak gitu. Nah, kira-kira ada tips nggak dari Pak Candy untuk Sobat Asik agar tetap produktif saat di rumah? Oke. Jadi yang pertama, sama seperti yang kalian sudah baca di berbagai media sosial ataupun kalian mendengar webinar-webinar lah ya tentang produktivitas, kan udah banyak banget. Iya, banyak banget.
identifikasi bakat minat. Mau nggak mau itu ya. Cari tahu kalian sukanya apa. Kayak gitu. Cari tahu kalian sukanya apa. Kemudian yang kedua adalah kalian cari tahu, identifikasi juga sumber daya yang kalian punya apa dan dukungan sekitar kalian apa. Nah, itu yang normatif. Yang sering kali kita dengar, oh cari tahu dulu bakat minatmu apa, habis itu kamu cari tahu dukunganmu apa, itu normatifnya. Ada dua hal penting yang saya pengen tawarkan ke kalian supaya kita bisa tetap produktif. Yang pertama adalah, produktif itu soal prioritas. Oke. Ini nggak ada back sound-nya ya. Lagi serius-serius, tapi nggak apa-apa kan, katanya jangan serius. Yang pertama itu adalah produktivitas itu adalah soal prioritas, teman-teman. Iya. Kalian harus menentukan apa yang menjadi hal paling penting dalam hidup kalian. At least, contohnya, kalau kita sebagai mahasiswa, kalian sih, saya bukan mahasiswa. Kalian sebagai mahasiswa, apa yang paling penting dalam hidup kalian sebagai mahasiswa? Belajar dengan baik, mendapatkan pembelajaran yang baik, dan lulus. Kayak gitu, tuh prioritas kalian itu. Kemudian yang kedua, menentukan prioritas. Dalam pandemik seperti ini, akan banyak hal-hal yang menghampiri kalian. Akan banyak dalam tanda kutip godaan-godaan atau aktivitas-aktivitas yang ditawari ke kalian. Nah, kalian harus milih prioritas mana yang paling penting yang akan kalian jalani. Caranya gimana? Caranya, kalian sudah pernah baca tentang urgent versus apa? Urgent versus important. Jadi gak belajar ini di Pio ini ya. Lupa Pak saya. Ulang lagi ya. Iya. Ya, kita sudah pernah bahas tentang urgent versus important. Ada aktivitas-aktivitas yang urgent, ada aktivitas-aktivitas yang important. Tentukan itu, mana yang urgent, mana yang important. Nah, itu cara menentukan prioritas. Setelah kalian tentukan, jangan lupa buat agenda. Tulis agenda kalian, rencanakan itu. Kedua, produktivitas itu selain soal prioritas itu soal fokus. Kan tadi saya bilang, kita dalam masa pandemik dibanjiri oleh informasi, ikut ini, ikut itu, melakukan ini, melakukan itu. Kayaknya ini aku minat semua deh. Pernah nggak sih kamu merasa, kayaknya ini aku minat semua ini? Iya, pernah sih Pak itu. Kayak gitu kan, karena apa? Manusia itu sering salfok. Ketika kita bilang bahwa kita ini berbakat di situ, berminat di situ, ketika kita melakukan itu, gitu kan? Oke, 1-2 kali mungkin kita lakukan, tapi ketika ada hal baru, wah kayaknya minat dan bakatku di sini deh, loncat lagi. Kayaknya bakat minatku di sini deh, loncat lagi, kayak gitu. Kita harus fokus, teman-teman. Fokus terhadap prioritas kita. Nah, caranya bagaimana cara mengenali fokus hidup kita? Gampang. 1. Fokus itu adalah sesuatu yang sering kita bicarakan sehari-hari. Kamu paling sering bicara tentang apa? Ngobrolin tentang apa? Ngobrolin tentang apa sehari-hari? Atau kamu setiap hari membahas tentang apa? Tugas. Hal apa? Tugas ya? Iya. Karena tugasnya banyak. Iya. Gitu ya. Berarti ya fokusmu saat ini adalah di tugas. Ya, jadi produktiflah di situ. Oke, yang kedua, apa yang sering kamu lakukan setiap hari? Kuliah online. Makanya fokuslah di kuliah online tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk kenali fokus kita. Nah, itu ada 2 ya, apa yang sering kita bicarakan dan apa yang sering kita lakukan. Masalahnya, fokus kita itu ada yang benar, ada yang salah. Fokus yang benar itu adalah, pertama, apa yang kita lakukan itu benar-benar menghasilkan produktivitas tadi, atau yang secara konsep memberikan nilai tambah. Yang kedua, apa yang kita lakukan dan setiap hari kita lakukan, percayalah itu akan menjadikan kita expert di bidang itu. Akan menjadi kita sharp, tajam. Kayak gitu. Contoh, kamu setiap hari membuat tugas apa? Sekarang kuliah apa? Kualitatif. Tiap hari berhadapan dengan verbatim kayak gitu kan? Bener. Sekarang tak tanya ke kamu. Verbatim 10 menit kamu ngerjainnya berapa lama? Wah, 10 menit doang. Kayaknya kalau nggak 2 jam ya 3 jam Pak. 2 jam atau 3 jam. Iya. Ketika nanti kamu jadi psikolog dan kamu akan ada namanya tugas asesmen individu, kamu akan bikin verbatim sekitar 1 jaman. Kamu hitung perbandingannya, 10 menit kamu bikin 2-3 jam. Berarti kalau 1 jam berapa jam? Nah, Hitung sendiri. Tetapi ketika kamu melakukan itu terus-menerus, iya.
kamu akan menjadi semakin tajam. Kamu akan menjadi semakin expert di bidang itu. Kalau awalnya kamu mengerjakan verbatim itu 10 menit, kamu mengerjakannya dalam 2-3 jam, someday ketika kamu melakukan continue secara tiap hari, bisa saja kamu 10 menit verbatim, let's say cuma 45 menit kamu selesai. Karena semakin tajam. Kayak gitu. Dan ketiga, itu tanda fokusmu benar. Karena kamu melakukan itu berulang kali. Fokus yang benar ketiga adalah kamu ketika mengerjakan sesuatu itu kamu happy. Kamu happy nggak mengerjakan kualitatif? Wah, langsung ya. Wah. Di sini langsung. Ini. Nah, ini. Ya kan karena tugas ya Pak ya. Kalau happy, Bahagia nggak? ya harusnya bahagia juga Harusnya sih Pak, bahagia ya. harusnya. Oke, jadi gini, ketika kamu benar-benar pengen produktif, kamu kan harus fokus nih pada tugasmu. Sebisa mungkin kita happy untuk mengerjakan tugas apapun itu. Kayak gitu, itu baru bisa kita dibilang fokus yang benar. Nah, fokus yang salah itu gimana? Ya tadi, sibuk yang nggak produktif, kemudian kita mengerjakan bukan bagian kita, gitu kan? Kemudian kita nggak konsisten dalam melakukan itu. Itu sih untuk tips praktisnya kayak gitu ya. Pertama, identifikasi bakat minat. Kemudian kita identifikasi sumber daya dan dukungan kita. Kemudian kita mampu membuat prioritas, ya. Kemudian yang terakhir, kita harus fokus dengan apa yang kita lakukan. Itu cara tips praktis untuk produktif di rumah. Oke, nah tadi kan kita udah membahas tentang produktivitas secara menyeluruh. Dari penjelasan tadi, penting banget buat kita untuk tetap produktif, terutama saat di rumah aja. Nah, caranya bagaimana? Seperti yang dibilang Pak Kendi tadi, tips-tipsnya itu bisa banget dilakukan Sobat Asik semua. Daripada gabut kan, mau ngapain, jadi mending kita sama-sama produktif. Nah, mungkin ada closing statement Pak untuk Sobat Asik. Wes, closing statement. Intinya gini sih, gambarnya gini. Waktu kita tuh sama-sama 24 jam. Oke? Sama-sama 24 jam. Tapi 24 jam itu terbatas. Iya, terbatas banget sih. Ya kan? Kita nggak akan pernah tahu kapan 24 jam itu kita akan berakhir. Ya kan? Nah, kita juga punya stamina, punya tenaga. Mumpung kalian masih mahasiswa, mumpung kita masih dalam tanda kutip masih bisa punya tenaga, ayo melakukan sesuatu yang produktif. Kita melakukan sesuatu yang benar-benar bisa punya manfaat, punya nilai, menghasilkan sesuatu. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menghidupi hidup kita. We live our life, atau kebaliknya, we live our life. Terus pokoknya gitu ya. Kita menghidupi diri kita, kayak gitu teman-teman. Lalu dengan kita produktif, kita sudah memanfaatkan talenta kita. Bagaimana ketika kita mendapatkan 5 talenta, kita menggandakannya menjadi 5 talenta lagi sehingga menjadi 10. Bukan kita mendapatkan 1 talenta tapi kita simpan. Itu bagaimana kita mengoptimalkan talenta kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana hidup kita, talenta kita benar-benar bisa berdampak. Berdampak nggak usah yang muluk-muluk, berdampak bagi diri kita sendiri, berdampak bagi circle kita yang paling kecil. Keluarga, sanak saudara, teman-teman kuliah, circle kita yang paling kecil. Kayak gitu. Oke, itu aja sih dari aku. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya, closing statement-nya. Rodok-rodok panas sebenarnya ya. Karena tumben ini bicaranya. Oke, gitu. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah di akhir perbincangan kita hari ini bersama Pak Kendi. Ya. Terima kasih Pak Kendi sudah Sama-sama. bersedia meluangkan waktunya untuk sharing banyak hal bersama saya di sini. Ya. Terima kasih juga untuk Sobat Asik yang udah mau dengerin episode ini. Semoga bisa menginspirasi dan memberikan banyak pengetahuan baru untuk Sobat Asik semua. Jangan lupa mengisi kritik dan saran di link yang ada di description. Nah, untuk itu saya Angelia Febriani pamit undur diri. Sampai jumpa di Peka Psikologi episode selanjutnya dan salam psikologi. Wah, Sudah. luar biasa.